Alhamdulillah, hari ini Bu, kita merayakan Maulid kekasihnya Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Nikmat besar yang harus kita syukuri. Karena Bu, hadirnya majlis Maulid, hadirnya kita di majlis Maulid, dan berkat kita mengadakan majlis Maulid akan menurunkan rahmat Allah. Hadirnya kita di majlis Maulid ini satu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala bilang la in syakartum la azidanakum. La in syakartum, kalau kita syukuri hadirnya kita di majlis Maulid ini satu kenikmatan besar dari Allah, maka tahun-tahun depan akan ditambah kenikmatan tersebut. Tahun-tahun depan kita bisa bikin majlis Maulid lagi. Tahun-tahun depan kita bisa hadir di majlis Maulid lagi. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Tapi kalau kamu ingkari, kalau kalian ingkari, kalau kalian anggap hadirnya di majlis Maulid ini adalah satu kenikmatan yang kecil, satu kenikmatan yang biasa-biasa aja, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat besar. Wa awwalul azab, awal azab yang kita akan terima, raf'un ni'mah, akan diangkatnya kenikmatan tersebut. Diangkat sama Allah nikmatnya kita hadir di majlis Maulid. Mudah-mudahan Allah izinkan kita di tahun-tahun berikutnya di majlis Maulid manapun, Allah izinkan kita untuk hadir. Masyi kama majma'il maulid yujallil ghurub, kata Habib Ali Habsyi. Tidak ada yang seperti majlis Maulid yang dapat mengangkat kesumpekan, yang dapat mengangkat kegundahan hati, kegelisahan hati. Ada masalah, ada kesulitan, hadir duduk di majlis Maulid. Kalian lihat bagaimana Allah mengangkat kesulitan-kesulitan kita. Ada masalah dengan suami, duduk di majlis Maulid. Lihat bagaimana Allah membuat hati kita tenang. Tapi kalau hadirnya bawa hati. Tapi kalau hadir ketika duduk di majlis Maulid, ngobrol sono, ngobrol sini, la ilaha illallah, diucapin salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ngobrol atu-atu, la ilaha illallah, semuanya ngobrol, nggak ada yang hikmat. Nggak ada kehikmatan di dalam maulid ini. Satu-satu ngobrol, baru datang ngobrol. Ada lagi, belum begini-begini. Foto dulu. Tapi memang nikmatnya hadir di majelis maulid akan mengangkat kesumpekan kita. Hadir di majelis maulid membuat hati kita senang, membuat hati kita bahagia. Makanya tuh ibu-ibu ketemu teman bahagia, ngobrol. Tapi Bu, sebagaimana kata Habib Ali Al-Habsyi, ya zurhan nabi wa ahlul guyub. Ketika nama Rasulullah disebut-sebut, ketika kita memberikan salam kepada Nabi, maka Nabi Muhammadnya akan hadir di tengah-tengah kita. Ketika Nabi datang, kita ngobrol. Kira-kira gimana?
Gak enak. Gak ada akhlak kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada adab kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya di majelis maulid, Bu, bukan cuman sekedar buat kumpul-kumpul, bukan cuman sekedar buat makan-makan, pulang bawa besek, girang anak-anak. Bukan. Hadir di majelis maulid karena kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya bawa hati, bukan cuman sekedar bawa badan. Kalau cuman sekedar bawa badan, gak ada sesuatu hal yang bisa kita bawa pulang ketika kita di rumah. Hadir di majelis maulid bawa hati. Jadi ketika Nabi Muhammad diberikan salam, ketika Nabi Muhammad disebut-sebut namanya, kita hadirkan hati kita, khidmat. Ada kekhidmatan di dalam diri kita. Sadar dengan diri kita kalau kita butuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cuma sekedar perayaan ulang tahun kita, Bu. Kalau ulang tahun kita ngobrol-ngobrol, terserah. Tapi ini ulang tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang paling terpuji di sisi Allah, yang namanya bersanding dengan nama Allah di arsy Allah. Kalau yang ulang tahun saya nggak apa-apa ibu ngobrol. Kalau yang ulang tahun Ustazah Sa'adah, biarin dah ibu-ibu ngobrol. Kita nggak ada apa-apanya sama Nabi. Tapi ketika Nabi Muhammad disebut namanya, kita ngobrol satu sama lain. Yang kata Habib Ali Habsyi, ketika Nabi disebut namanya, Nabi akan hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya, kata Habib Ali Al-Habsyi, karena Bu, Habib Ali adalah orang yang benar-benar pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya. Kata ulama-ulama kita juga bilang, saya percaya. Dan bukan cuman itu, nabinya juga bilang, man shalla alayya, Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka Allah akan mengirimkan ruhku ke dalam jasadku untuk membalas salam dari umatku. Allah mengirimkan ruhnya, ruh Nabi Muhammad, ruh manusia mulia, untuk membalas salam kita, salam umat-umatnya yang katanya cinta kepada nabinya. Kita ngaku cinta, tapi cintanya kita cuman di mulut, cintanya kita cuman di lisan, cintanya kita nggak sampai di hati kita. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, harusnya kita buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Ketika disebutkan nama Nabi, maka hati kita juga memberikan salam kepada Rasulullah. Bukan cuma sekedar lisan. Kalau sekedar mengucapkan di lisan, anak kecil juga bisa. Kalau cuman sekedar mengucapkan di lisan, burung beo diajarin juga bisa. Benar apa benar? Tapi di mana hati kita yang katanya kita cinta sama Rasulullah? Di mana hati kita yang katanya kita rindu sama Rasulullah? Di mana hati kita?